Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina amma ba'du. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umrah di mana Anda berada, mari terus kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberikan anugerah nikmat yang begitu besar dan begitu banyak. Semoga dengan syukur yang kita buktikan, baik kita ucapkan dalam lisan dan dibuktikan dalam kenyataan, akan mendekatkan diri kita kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita perbanyak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat seorang Rasul yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul yang telah memperjuangkan Islam, yang penuh dengan penderitaan. Hasil dari perjuangan baginda Rasulullah SAW dapat kita nikmati pada hari ini. Semoga saudara-saudaraku kita semua, sahabat sepanjang masa, para jemaah haji dan umrah akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada. Hari ini masih bersama saya, Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA, pengisi tausiah sepanjang masa setiap hari yang akan tayang dalam channel ini. Kajian kita hari ini yaitu tempat-tempat bersejarah di kota Mekah. Kajian pertama kita adalah tempat yang sangat bersejarah yaitu Gua Sur. Gua Sur, atau disebut dengan dalam bahasa Arab adalah Jabal Sur. Apa itu Jabal Sur? Apa itu Gua Sur? Jabal Sur, Gua Sur memiliki sejarah yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa yang patut kita ketahui supaya akan menimbulkan rasa cinta kita kepada junjungan baginda Rasulullah SAW. Saudaraku, para jemaah haji dan umroh, ya, manfaatkan ini waktu apabila Anda berhaji dan umroh, pergilah, kunjungilah yang namanya Jabal Sur. Jangan jangan melupakan, jangan tidak sempat pergi ke sana. Sayang, karena kita perlu mengetahui, ya, perlu melihat bagaimana Jabal Sur yang saat ini, yang dulunya ini adalah merupakan titik awal perjuangan baginda Rasulullah SAW ketika baginda beliau memperjuangkan, mengembangkan dakwah Islam di kota Mekah yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Kisahnya adalah bahwa Jabal Sur ini dalam suatu kisah ketika Rasulullah SAW memperjuangkan agama Islam, tentunya banyak tantangan, rintangan. Bahkan Rasulullah bahkan sampai mau dibunuh, ya. Dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy sampai mau dibunuh. Jadi Masya Allah. Dalam kisahnya itu Rasulullah ketika memang sudah diketahui bahwa dia akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Mengapa Rasulullah akan dibunuh? Karena memang perkembangan Islam sangat pesat sekali di kota Mekah. Akhirnya terciumlah bahwa Rasulullah ini selalu dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy. Akhirnya saudara-saudara sepanjang masa, dalam sebuah kisahnya Rasulullah ini kan bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah, Khalifatul Rasyidin yang pertama, tidur satu malam di rumah Ali bin Abi Thalib. Sebelum Rasul dan Abu Bakar hijrah ke suatu tempat. Itulah dia Gua Sur, ya. Ketika Rasulullah SAW tidur di tempat atau di rumah Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ini berselimutkan dengan selimut Ali bin Abi Thalib. Rasul tidur. Di mana baginda Rasul tidur? Di tempat tidurnya Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu, orang kaum kafir Quraisy mengetahui jejak baginda Rasulullah tidur di rumah Ali bin Abi Thalib. Tetapi mereka mengetahui seperti itu karena memang rumah itu dijaga, ya, oleh para sahabat. Jadi orang kaum kafir Quraisy ini mengelilingi rumah Ali bin Abi Thalib. Dalam kisahnya ketika tengah malam Rasulullah terjaga dari tidurnya dan Rasulullah membangunkan Abu Bakar. Setelah Abu Bakar bangun, mereka keluar dari rumah tersebut dan Rasulullah adalah seorang Rasul yang sangat terjaga, maksum, ya, banyak mujizatnya. Itu orang-orang kaum kafir Quraisy tertidur nyenyak. Ya. Mereka tidak mengetahui keberadaan ketika baginda Rasul dan Abu Bakar keluar. Begitu keluar Rasulullah bersama Abu Bakar menuju ke satu tempat. Apa itu? Itulah dia Gua Sur. Ya. Jadi begitu sampai di Gua Sur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, di sini ada peranan yang sangat penting adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini, keluarga Abu Bakar ini sangat memiliki peranan penting terhadap keselamatan baginda Rasulullah SAW ketika Rasulullah ingin bertahanus, ya, mereka menyembunyikan diri di Gua Sur. Jadi
Abu Bakar ini memiliki anak, ya, seorang anak yang namanya Abdullah. Kemudian dua putrinya yang bernama Asma dan Aisyah. Dan ada pembantunya yaitu namanya Amir. Jadi 4 orang anak atau 1 orang pembantu daripada Abu Bakar ini, mereka memiliki peranan penting terhadap keselamatan baginda Rasulullah SAW ketika 3 hari 3 malam berada di Gua Sur. Nah, begitu Abu Bakar sampai di Gua Sur, dan Rasulullah sampai situ, dia tidak serta-merta memasuki Gua Sur tersebut, tetapi Abu Bakar melihat, ya, menyeleksi keadaan-keadaan sekitar, karena boleh jadi, ya, namanya gua, yang namanya gua pasti ada binatang-binatang buas, ada binatang-binatang berbisa yang sangat mematikan, ya, bisanya tersebut. Jadi begitu ketika sudah aman, ya, dicek oleh Abu Bakar dan sudah aman, maka Abu Bakar mengajak Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Begitu masuk ke dalam gua tersebut, kemudian karena Rasulullah adalah sudah letih, ya, begitu perjalanan begitu jauh dari rumah Ali menuju Gua Sur, ya. Kita bisa bayangkan saudara-saudaraku kalau saat sekarang ini itu Gua Sur itu tingginya bisa 1000 sampai 1500 meter ke atas, tinggi, jauh sekali, ya, jauh sekali tinggi. Biasanya orang Indonesia, orang Turki, ya, masuk mendaki sampai ke atas. Jadi bisa kita bayangkan kalau zaman dahulu kala 1400 lebih yang tahun yang lalu, ya, itu tidak ada anak tangga. Bagaimana Rasul bisa sampai ke atas, saudara-saudaraku? Ini perjuangan baginda Rasulullah SAW. Begitu selesai, ya, begitu selesai dan periksa oleh Abu Bakar sudah aman, masuklah. Sampai di dalam, karena Rasulullah itu letih, Rasulullah tidur di pangku atau di paha Abu Bakar. Dan Abu Bakar melihat kaki Rasul luka-luka lecet. Kenapa? Karena Rasul tidak memakai sandal pada waktu hijrah tersebut menuju ke atasnya. Tetapi saudaraku, begitu ketika Rasulullah SAW di dalam pangkuan Abu Bakar lupa bahwa ada satu lubang yang belum diceknya, dan lubang itu ternyata begitu ditutupkan oleh tangan Abu Bakar, itu ada kalajengking besar yang berbisa, ya. Begitu tutupkan oleh jempolnya, maka disengat, ya, tangan Abu Bakar atau jempolnya itu, sehingga dia kesakitan. Nah, dalam sebuah kisah, dalam sejarahnya, dalam buku-buku kisah disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa tangan Abu Bakar ini kan disengat oleh kalajengking yang berbisa tersebut, Rasulullah membacakan doa, bahkan membaca surah Al-Fatihah. Begitu sudah dibacakannya, kemudian ditiupkan ke jempol Abu Bakar, akhirnya sembuh, ya. Nah, saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana terakhir peranan orang-orang kaum kafir Quraisy, keberadaan Abu Bakar pada waktu itu. Nah, orang-orang kaum kafir Quraisy ini tidak mengetahui persis, awalnya tidak mengetahui persis bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar itu berada di Gua Sur. Ini peranan siapa? Ini peranan daripada anak Abu Bakar. Yang pertama yaitu Abdullah. Abdullah ini semacam kita bilang jasus, ya, yaitu yang memata-matain penduduk yang ada di kota Mekah, terusnya orang-orang kaum kafir Quraisy. Dia mencari data-data, mencari orang-orang dari kaum kafir Quraisy siapa yang terus akan mengejar baginda Rasulullah SAW. Nah, pada waktu bersamaan tadi kan ada pembantu. Siapa pembantu Abu Bakar? Yaitu Amir. Amir ini kerjanya apa? Kerjanya menggembala. Jadi ada 2 anak daripada Abu Bakar yang bernama Asma dan Aisyah. Asma dan Aisyah ini fungsinya apa? Fungsinya memasak makanan baginda Rasul dan Abu Bakar atau ayah mereka, ya. Setelah masakan selesai, kemudian dikasih oleh Abdullah anak Abu Bakar, dan waktu bersamaan ketika mereka ingin menuju ke Gua Sur tersebut, Amir berfungsi sebagai penggembala kambing. Artinya apa? Ini untuk mengelabuhi, ya, agar orang-orang kaum kafir Quraisy tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Padahal Abdullah dan Amir ini mau mengantar makanan kepada Abu Bakar dan baginda Rasulullah SAW. Begitu juga setelah kembali dari Gua Sur, itu Amir kerjanya terus mengembala kambing dan terus mengikuti jejak langkah daripada Abdullah sampailah ke rumah. Dan itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut, ya. Itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Jadi peranan daripada keluarga Abu Bakar ini sangat luar biasa, menyelamatkan baginda Rasulullah SAW dari kejaran orang-orang kaum kafir Quraisy. Nah, kemudian saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana? Orang-orang kaum kafir Quraisy ini merasa bagaimana, ya, marah, dongkol dan lain sebagainya. Mereka terus mencari. Akhirnya mereka kelilinglah suatu tempat dan sampailah mereka ke kawasan Gua Sur tersebut. Dalam kisahnya ini Abu Bakar melihat bahwa kaki mereka ini nampak oleh
mata-mata orang-orang kaum kafir Quraisy. Pada waktu itu Abu Bakar semacam ketakutan dan berkata kepada Rasulullah, ya wahai Rasulullah, bagaimana kita ini, kedua kaki kita ini nampak oleh mereka. Akhirnya apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawabnya, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut ya Abu Bakar. Sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Kita dua orang, tetapi ada yang ketiga. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Ungkapan baginda Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Artinya apa saudara-saudaraku? Dimanapun kita berada, kita jangan takut. Sekalipun kita berhadapan dengan musuh. Karena pada waktu itu, apabila kita menyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan yakin ungkapan dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. La tahzan, jangan takut. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau ini kita tancapkan dalam hati kita, insya Allah kita akan berjuang di jalan Allah, tidak akan pernah takut. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit, karena Rasulullah sudah merasakan kepahitan yang luar biasa ya, demi memperjuangkan agama Islam, agama kita yang kita anut ini. Saudara-saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali jemaah haji dan umroh yang pernah pergi ke Gua Sur. Oleh karena itu, jika Anda belum pernah pergi dan Anda pada waktu itu berada di kota Mekah, pergilah, kunjungilah Gua Sur. Ya, karena Anda akan mengetahui bagaimana perjuangan baginda Rasulullah pada zaman dahulu. Gunung Sur ya, Gua Sur yang sangat tinggi itu. Kita bisa bayangkan pada saat ini sudah ada anak tangganya. Tapi dulu tidak ada anak tangganya. Dengan kita mengetahui, mengikuti daripada sejarah ini, ya, sejarah Gua Sur, perjuangan baginda Rasulullah SAW, hati kita akan semakin mantap. Kita akan mencintai lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian tausiah kita, rancangan tempat-tempat bersejarah di kota Mekah, yaitu Gua Sur. Semoga apa yang saya jelaskan di dalam pembahasan kali ini memberikan motivasi kepada diri sendiri, ya, kepada kita semua, agar kita lebih mencintai lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.